Tiongkok itu ancaman atau sebetulnya raksasa yang kita salah pahami? Nah, kali ini kita akan coba jawab pertanyaan itu, tapi bukan dari kacamata barat, melainkan dari sudut pandang seorang insider yang sangat unik. Haruskah dunia takut pada Tiongkok? Ini bukan cuma judul berita yang bombastis loh. Ini beneran judul sebuah buku. Dan yang menulisnya, wah ini dia yang menarik. Seseorang dengan sudut pandang dari dalam yang luar biasa. Nah, sumber kita kali ini namanya Zhou Po. Coba deh bayangin, beliau ini pensiunan kolonel senior, 41 tahun loh di Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok. Tapi, uniknya, beliau ini menulis kumpulan esai khusus buat audiens global seperti kita, dan dalam bahasa Inggris. Ini dia perspektif dari dalam yang sesungguhnya. Oke, kita langsung aja bahas ketakutan terbesar dunia barat ya, yaitu anggapan kalau Tiongkok ini mau merombak total tatanan dunia yang ada sekarang. Bener nggak sih? Nah, disinilah perbedaannya jadi jelas banget. Di satu sisi, pandangan barat itu melihat Tiongkok sebagai kekuatan revisionis yang mau ganti semua aturan main. Tapi Joboro justru membalik logikanya. Dia bilang, tunggu dulu, kenapa juga Tiongkok mau menghancurkan sistem yang justru bikin mereka sukses besar? Masuk akal kan? Bahkan, Zobo ini melangkah lebih jauh lagi. Menurut dia, konsep tatanan internasional liberal itu sendiri udah bermasalah dari akarnya. Kenapa? Karena ini pandangan yang sangat Eropa sentris. Seolah-olah cuma ada satu cara pandang yang benar, dan mengabaikan kalau dunia ini kan isinya macam-macam peradaban, budaya, dan sistem. Jadi argumen utamanya gini, Tiongkok itu main di dalam sistem, bukan mau bikin sistem tandingan. Buktinya, mereka gabung ke hampir semua institusi besar dunia yang dibentuk setelah Perang Dunia Kedua. Terus, inisiatif-inisiatif baru kayak BRICS atau Belt and Road itu gimana? Nah, menurut Joe, itu bukan saingan, tapi justru cara Tiongkok buat bikin sistem yang ada sekarang jadi lebih adil dan terkoneksi. Oke, katakanlah Tiongkok gak mau merombak tatanan global. Tapi, gimana soal kekuatan militernya yang makin hari makin besar? Nah, ini kan ketakutan besar lainnya. Poin pertama dari Jobo soal ini mungkin bakal bikin kita kaget nih. Faktanya, Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA itu terakhir kali terlibat perang tahun 1979. Itu udah lebih dari 4 dekade yang lalu. Soal anggaran juga sama. Angkanya emang kelihatan gede banget. Tapi kalau dilihat dari persentase terhadap PDB-nya, ternyata masih di bawah 2%. Standar yang sama persis loh sama yang dipakai NATO buat anggota-anggotanya. Jadi menurut Joe, ini nunjukin kalau pengeluarannya itu terukur dan bisa diprediksi. Nah, ini nih yang nunjukin perbedaan strategi yang fundamental. Kalau negara-negara barat itu kan andalannya aliansi, kayak NATO. Tiongkok justru sebaliknya, mereka punya kebijakan resmi non-aliansi. Kata Zhou, ini bikin mereka lebih fleksibel dan nggak terikat buat selalu punya musuh bersama biar aliansinya tetap solid. Terus kalau gitu pas PLA beroperasi di luar negeri, ngapain aja dong mereka? Nah, Zhao menekankan kalau semua operasinya itu sifatnya kemanusiaan. Entah itu jadi pasukan penjaga perdamaian PBB, bantu berantas perompak di Teluk Aden, atau ngasih bantuan medis pas wabah Ebola. Tujuannya, kata dia, ya buat bantu, bukan buat cari gara-gara atau perang. Oke, secara teori postur militernya defensif. Tapi gimana praktiknya di lapangan? Apalagi di titik-titik panas yang sering banget jadi berita? Yuk kita lihat 2 kasus paling utama, Taiwan dan perbatasan dengan India. Soal Taiwan, jawaban Zhou sebenarnya simpel banget. Menurut dia, gimana caranya biar nggak ada perang di Selat Taiwan? Jawabannya, biarkan Tiongkok percaya kalau reunifikasi damai itu masih mungkin. Jadi selama pintu reunifikasi damai masih kebuka, perang bisa dihindari. Tapi kalau pintu itu ditutup, nah itu dia, risikonya langsung melonjak drastis. Beralih ke India. Bentrokan di Lembah Galwan tahun 2020 itu kan tragis banget. Nah, Jobo ngajak kita untuk melihat konteksnya. Menurut dia, kejadian itu bukan berarti perang nggak bisa dihindari. Justru, itu adalah sebuah anomali, sebuah penyimpangan yang menyakitkan setelah puluhan tahun kedua negara berusaha membangun kepercayaan, yang bahkan ditandai sama 5 perjanjian perdamaian. Terus gimana soal persaingan antara Tiongkok dan India buat jadi pemimpin negara-negara berkembang atau Global South? Jobo menepis ide ini. Alasannya, simpel aja, ekonomi. Dengan ekonomi Tiongkok yang 5 kali lebih besar dari India, kompetisi buat jadi pemimpin itu nggak masuk akal, katanya. Justru, jalan yang paling logis adalah kerjasama, di mana keduanya bisa sama-sama jadi jangkar stabilitas buat negara berkembang.
Nah, setelah membantah satu persatu ketakutan-ketakutan tadi, Zhao Bo nggak berhenti sampai di situ. Di bagian akhir bukunya, dia justru maju selangkah lagi dan menawarkan sebuah visi. Visi tentang seperti apa seharusnya peran Tiongkok di panggung dunia. Dan ini poinnya krusial banget. Menurut dia, sebelum Tiongkok bisa benar-benar jadi pemain global yang positif, ada satu hal yang harus dilepaskan. Narasi korban dari abad penghinaan di masa lalu. Dia bilang, mentalitas sebagai korban itu bukan fondasi yang sehat buat membangun patriotisme di era modern. Dalam banget ya. Terus gantinya apa? Nah, dia ngajak Tiongkok buat berkaca pada sejarahnya sendiri. Tapi bukan sejarah sebagai korban, melainkan sejarah masa keemasannya, yaitu dinasti Tang. Bayangin, sebuah era di mana Tiongkok itu makmur, kosmopolitan, inklusif, toleran, percaya diri, tapi tetap rendah hati. Model yang inspiratif banget. Dan inilah visi pamungkasnya. Sebuah Tiongkok yang bisa menjadi kekuatan besar yang tiada duanya, yang percaya diri tapi tetap rendah hati, dan yang terpenting, sebuah kekuatan yang lebih dicintai daripada ditakuti. Jadi, pada akhirnya kita disuguhkan dua narasi yang bertolak belakang kan? Apakah dunia ini sedang melihat kebangkitan kekuatan revisionis klasik yang ingin mengubah aturan? Atau kita sedang menyaksikan kembalinya sebuah kekuatan historis yang sedang mencari peran baru yang lebih kolaboratif di panggung global? Perspektif dari Zhao Bo ini memberi kita jawaban dari dalam Beijing. Tapi pertanyaan besarnya tetap kembali ke kita semua, masa depan seperti apa yang akan kita saksikan dan kita bentuk bersama.